Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ali bin Abi Thalib suatu ketika pernah ditantang oleh seorang Yahudi. Yahudi itu mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah berbicara tentang kesehatan. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, Al-Quran cukup berbicara dengan sepotong ayat saja tentang kesehatan. Lalu Ali membaca sepotong ayat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah engkau, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada makan yang berlebihan. Hadirin, ayat yang dijawab oleh Ali bin Abi Thalib ini dikupas maknanya bahwa sumber dari segala sumber penyakit itu berawal dari makanan. Maka ketika Ali mengatakan Al-Quran cukup membicarakan tentang kesehatan itu hanya dengan sepotong ayat saja. Ketika kita pergi ke dokter juga menyarankan kita agar tidak makan secara berlebihan. Artinya, ayat Al-Quran ini memang betul-betul berbicara tentang kesehatan. Tambah lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu washrabu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kata Allah, makanlah, minumlah sesuatu yang ada di bumi ini dengan syarat yang halal dan yang baik. Makan minum tidak boleh berlebihan. Makan minum tidak boleh yang haram. Makan minum harus yang baik. Bagaimana pengertiannya? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan kepada kita bahwa perut kita itu merupakan suatu tempat yang paling dahsyat kepada kita manakala kita mengisi perut itu tanpa batas. Lalu baginda Rasul membatasinya. Kalaupun engkau mau makan, mau minum, maka makanlah sepertiga perut itu dan minumlah di posisi sepertiga sudut perut yang lain. Sementara sepertiga lagi untuk bernafas. Maka ketika kita makan minum yang berlebihan, bernafas pun kita sangat susah sekali. Mehah-mehah pada perlu nafas. Syariah berbicara tentang kesehatan. Al-Quran mengatur bagaimana pola makan. Sunnah mengatur bagaimana pola makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berucap, makanlah kamu ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bukan makanlah kamu kapan punya kesempatan dan jangan berhenti sebelum perut menjadi penuh. Bukan begitu.
Nabi menganjurkan kita makan ketika lapar. Artinya kalau tidak lapar jangan dipaksa makan. Kalau dipaksa juga makan, dia bukan menjadi poin kesehatan, melainkan dia beralih kepada ketidaksehatan badan. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, itu tidak terlepas daripada keinginan nafsu, khususnya nafsu makanan dan nafsu minuman. Tidak berlebihan artinya kalau kita sudah memang merasa sepadan dengan makanan yang kita makan, tidak perlu ditambah lagi. Seringnya orang kita makan berlebihan itu ketika pergi ke kanduri. Pergi ke kanduri, barang kanduri, barang pre, ubi tro ada apa juga, apa juga. Maka orang muda itu kalau pergi ke kanduri itu biasanya lebih banyak lauk pauknya ketimbang nasi, karena nasi banyak di rumah. Lauk pauknya udang windu, daging ayam, daging lembu, daging itik, kemamai dan sebagainya. Itu ditumpuk dalam makanan. Nasi sedikit dari bawah. Kenapa? Nasi sudah sering makan, di rumah banyak nasi. Tapi udang windu tidak ada di rumah. Daging bebek tidak ada di rumah. Terus makan sekenyang-kenyangnya, berlebihan. Itu berlawanan dengan syariah. Banyak kasus yang membuat orang sakit mah karena pola makan yang berlebihan. Maka Allah katakan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Orang yang makan banyak itu dalam bahasa Aceh disebut dengan urang petut berut. Hana dengetut. Asaina peluang takat saja. Makanya ada kawan yang mengatakan, tanya kepada orang, makanan yang paling enak di dunia ini makanan apa? Orang jawab durian, orang jawab nasi biryani, orang jawab nasi bebek dan sebagainya. Lalu dia jawab, semuanya salah. Yang benar apa? Makanan yang paling enak di dunia ini adalah makanan yang free, tidak perlu bayar. Maka orang banyak-banyak makan yang free, termasuk di tempat kanduri. Yang lebih dahsyat lagi, setelah bubuh dalam piring berlebihan, lagi hubung ditapui mutuop, tapi dia tidak habis makan, itu kembali kepada mubadzir. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Mubadzir itu perbuatan syaitan. Manakala kita mubadzir dalam kehidupan ini, kita sudah mengamalkan perbuatan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti hawa nafsu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuhmu yang nyata. Hari-hari syaitan mengorbankan kehidupan kamu. Kenapa kamu harus mengikuti perangai syaitan, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, halalan thayyibah di poin lain di ayat 168 Al-Baqarah tadi. Kita makan boleh apa saja yang halal. Halal artinya yang kita cari sendiri secara syariah, hasil jual beli, hasil kerja, dapat duit, kita beli makanan halal. Thayyibah boleh jadi halal. Kita banyak duit secara halal kita peroleh, lalu kita makan yang berlebihan tadi. Yang berlebihan itu halal, tapi tidak thayyibah, karena dia bisa menjadi penyakit bagi kita. Maka antara tidak berlebihan dengan halal, dengan thayyibah, itu harus sinergi, dia berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Karena kita sering lupa makan yang thayyibah itu. Kita pikir makan kelapa kita sendiri itu thayyibah. Kita pikir makan ayam, telur bebek sendiri yang sudah diasinkan itu halal. Tapi kita tidak tahu kita punya penyakit darah tinggi. Begitu kita makan telur asin yang berlebihan, kadar darah tinggi kita meninggi. Efeknya tiba-tiba bisa jadi stroke. Sumber makanan halal, baik, tapi tidak baik untuk badan kita.
karena kita darah tinggi. Kita darah tinggi, kita punya duit halal, makan daging kambing 2 piring karena enak di mulut. Itu halal tapi tidak thayyibah bagi badan kita. Syariah mengatur semua itu supaya kita tidak menjadi orang-orang yang loba sebagaimana setan, dan kita tidak menjadi orang-orang yang melanggar ketentuan syariah. Semoga saja menjadi renungan bagi kita bahwa penyakit itu berasal dari makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Senin Kamis itu obat paling mujarab. Manakala fisik kita sudah banyak kelebihan lemak, puasa Daud sehari berselang. Itu obat paling mujarab. Tambah lagi dengan rutin berolahraga, insya Allah kita sehat sampai tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berolahraga, berriyadah, memanah, naik onta dan sebagainya. Rasulullah tidak pernah makan yang berlebihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit. Sekali sakit saja menghembus nafas terakhir, baginda Nabi wafat. Hanya sekali sakit dalam umur 63 tahun. Kita baru umur 40-50 tahun, 17 kali sudah masuk rumah sakit karena pola makan yang tidak teratur. Mari kita ikuti syariah. Semoga kita barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.